Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mohon kalian baca doa dulu ya pintar, doa belajar. Mudah-mudahan berkat kalian membaca doa, Allah memudahkan, meridhoi, dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Baca doa di rumah masing-masing ya sayang, silahkan baca doa. Terima kasih anak-anak kesayangan ibu yang sudah membacakan doa. Seiring terbitnya KMA 183 tahun 2019, maka ada beberapa perubahan KD lah pintar, yang asalnya KD pertama pelajaran 1 Akidah Akhlak kelas 5 itu mengenai kalimat thayyibah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Nah, sedangkan untuk KMA yang baru 183, pelajaran pertama untuk kelas 5 itu mengenai kalimat thayyibah haqalah. Jadi sebenarnya pelajaran kalimat thayyibah haqalah ini sudah ibu ajarkan waktu kalian kelas 4 kemarin lah pintar. Jadi kita anggap ini sebagai mengulang pembelajaran. Dan kalian jangan bersedih hati, kalian tetap menggunakan buku yang ada. Nanti KD-KD yang berubah itu akan ibu share materinya melalui video pembelajaran ibu. Silahkan simak baik-baik ya sayang video pembelajaran. Ibu harap Bu Hanpian akan selalu bersemangat, akan selalu semangat, akan selalu berjuang menggali ilmu, terutama ilmu agama Islam lah sayanglah. Karena dengan Bu Hanpian mempelajari, memperdalam ilmu agama Islam dan mengamalkannya, insya Allah Allah akan selalu meridhoi dan memberkahi kehidupan Bu Hanpian, kehidupan kalian, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Lah pintar. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita baca doa belajar. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa belajar, Allah memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu bimbinglah sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita akan memasuki pelajaran 1, yaitu pelajaran akidah akhlak, pelajaran bab 1 mengenai kalimat thayyibah haqalah. Oke sayang. Yang paling pertama ibu mau menjelaskan apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah sudah kita pelajari sejak kelas paling bawah sayanglah, kelas 1 sudah belajar kalimat thayyibah.
Apa sih kalimat thayyibah? Ibu ingatkan lagi, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Lah pintar, kalimat atau ucapan yang baik. Sedangkan apa itu kalimat hauqalah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita pertolongan di dalam menjalani semua kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti lah sayanglah. Apa Bu? Seperti apa kalimat hauqalah? Bagaimana bunyinya? Kalimat hauqalah bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalimat hauqalah artinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, artinya tiada daya dan upaya kita kecuali atas pertolongan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, ada empat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang paling pertama, tujuannya mengenal apa itu kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang ketiga, waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang keempat, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Pertama tadi mengenal, yang kedua mengucapkan, sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu jabarkan apa itu kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah, Ibu ulang sayanglah. Kalimat thayyibah hauqalah yaitu kalimat yang mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan pertolongan di dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Bagaimana mengucapkannya Bu? Bagaimana bunyinya? Bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan atau izin atau pertolongan Allah atau kehendak Allah. Oke sayang, itu tadi artinya. Selanjutnya waktu mengucapkan kalimat hauqalah kapan Bu? Waktunya itu ketika kita akan bepergian. Nah sayanglah, mohon maaf tadi terjeda videonya karena kita harus menghormati kumandang azan lah pintarlah. Ketika azan berkumandang, hendaknya kita menghentikan semua aktivitas kita. Lah sayanglah, dan di sini kita nanti Ibu akan menjelaskan termasuk dalam azan kalimat hauqalah tadi lah sayanglah. Nah, waktu kapan sih Bu waktunya kita mengucapkan kalimat hauqalah? Waktunya yang paling pertama ketika kita keluar dari rumah, kita ucapkan kalimat hauqalah. Agar apa? Agar Allah selalu melindungi kita selama kita berada di luar rumah. Sayanglah, ketika kita naik motor, berkendaraan, bepergian, kita mengucapkan kalimat hauqalah, memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Yang kedua kapan Bu? Yang kedua apabila kita mendapatkan beban berat lah sayanglah. Beban berat misalnya apa? Misalnya ada bencana banjir, bencana alam, kebakaran, atau yang sedang marak terjadi sekarang yaitu pandemi COVID. Sebaiknya kita mengucapkan hauqalah setiap hari, kalimat permohonan pertolongan kepada Allah setiap hari, karena tidak ada daya dan upaya semua yang diciptakan Allah di dunia ini kecuali Allah yang menghendakinya lah sayang. Termasuk virus corona atau virus COVID. Virus COVID itu ciptaan Allah. Jadi bergeraknya virus COVID
itu semua atas kehendak Allah. Jadi bagaimana cara kita menghindarinya? Yaitu dengan mengucapkan kalimat hauqalah, memohon pertolongan kepada Allah. Pintar? Insya Allah, apapun masalah yang kita hadapi, dengan kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insya Allah beban yang berat tadi akan menjadi ringan, dan atas kuasa Allah beban atau permasalahan tadi akan segera terselesaikan. Pintarlah. Yang ketiga, ketika mendengarkan suara azan. Nah, ketika mendengar seruan azan, ketika kita mendengar seruan azan, kita disunahkan untuk menjawabnya dengan menirukan kalimat muazin. Apa itu Bu muazin? Muazin itu adalah orang yang mengumandangkan azan lah sayanglah, itu namanya muazin. Nah, ketika kita mendengar azan, jadi kita disunahkan mengikuti apa yang diucapkan, dikumandangkan oleh muazin. Misalnya muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun mengucapkan demikian sayanglah. Tapi ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita tidak mengucapkan itu juga, tetapi kita mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah sayanglah, ingat. Yang selanjutnya, keempat, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Nah sayanglah, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kalimat hauqalah itu berubah menjadi zikir lah sayanglah. Zikirnya yaitu zikir isti'anah lah sayanglah. Zikir isti'anah itu zikir memohon pertolongan. Nah, zikirnya yaitu tadi kalimat hauqalah tadi. Zikirnya kalimat hauqalah dibaca menjadi zikir ketika kita memohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Misalnya dalam apa Bu? Misalnya contoh kecil, Buan Pian mau mengerjakan soal ulangan atau soal ujian. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Ucapkan kalimat hauqalah. Insya Allah, Allah akan menolong Buan Pian, akan menolong kalian di dalam menjawab ujian tadi. Tapi bukan hanya berdoa sayanglah, agar kita bisa menjawab ujian atau ulangan dengan baik, bukan hanya dengan doa, tapi dengan usaha, dengan doa, dan bertawakal kepada Allah. Ada 3 lah sayanglah. Kalau 3 ini sudah kita kerjakan, insya Allah Allah akan memudahkan dan menolong kita. Sekarang yang keempat, kita memasuki hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Ibu paling suka menjelaskan tentang hikmah ini sayanglah. Hikmah itu sama dengan manfaat dari kita membaca kalimat hauqalah. Paling pertama yaitu menghapus dosa-dosa. Wow, menghapus dosa kita sayang. Sebesar apapun dosa seorang hamba Allah akan dihapuskan oleh Allah dengan cara membaca hauqalah. Dosa kecil, dosa besar, dosa sedang, kalau kita melakukan kesalahan, kita ucapkan saja kalimat hauqalah dengan niat dalam hati, tidak akan mengulangi lagi. Jangan taubatnya taubat tomat sayanglah, kada boleh. Kita harus bersungguh-sungguh, jangan mengejek-ngejek kalimat hauqalah lah pintar.
Jadi kita bersungguh-sungguh seperti sabdanya Nabi Muhammad, tidaklah seorang di atas bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Wow, subhanallah. Ini hadis sahih lah sayang lah, sahih al-Jami'. Nah, jadi hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar, bahkan apabila dosanya banyak seperti buih yang ada di lautan. Wow, subhanallah, hikmah membaca kalimat tawakkalah. Rugi lah sayang kalau kita tidak membaca atau mengamalkannya. Yang kedua apa Bu? Yang kedua merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Wow, berpahala abadi. Mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah itu merupakan salah satu amal ketaatan kita kepada Allah. Amal yang berpahalanya bersifat abadi. Harta, anak, kekayaan, jabatan, nggak ada yang abadi lah sayang lah. Tidak ada yang abadi, semuanya hanya titipan Allah. Kecantikan, harta kita, semua yang ada di alam dunia ini semuanya hanya titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil dengan mudahnya. Nah, jadilah sayanglah, kalau kalimat hauqalah ini amalannya amalan yang abadi, bersifat abadi, bukan hanya di dunia saja kita rasakan manfaatnya, tapi di akhirat nanti pun kita tetap merasakan manfaat atau hikmah dari mengucapkan kalimat hauqalah. Wow, subhanallah lah, bentar lah, masya Allah. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga sebagai harta simpanan di surga. Iya, harta simpanan kita di surga nanti. Kalimat hauqalah ini nanti akan berubah menjadi harta kita di akhirat nanti. Nah, jadi perbanyaklah mengucapkan kalimat hauqalah agar kita mendapatkan harta yang melimpah di surga nanti, di akhirat nanti lah sayang. Yang keempat yaitu menghilangkan kesusahan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, yang juga merupakan obat dari 99 penyakit. Yang paling ringan penyakitnya yaitu kesusahan. Nah, ini sabda Nabi sudah sayang, sahih sayanglah, benar adanya. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, ingin Allah menolong kita dari berbagai kesusahan, maka ucapkanlah kalimat hauqalah lah sayang. Yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Yang kelima tadi, mempercepat datangnya rezeki lah sayang. Sesuai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaknya ia memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat
Tabrani dan Ibnu Asakir. Hadis sahih juga sayang. Jadi kalau rezeki kita seret, lah sayanglah rezeki kita kurang lancar, bacalah kalimat hauqalah, insya Allah rezeki kita akan mengalir lah sayanglah. Doakan orang tua buhan pian, doakan orang tua kalian lah sayang, doakan ayah ibu agar Allah memudahkan rezekinya. Baca terus kalimat hauqalah lah sayanglah setiap harinya. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Wow, merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj, saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas." Maka Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Apa itu tanaman di surga?" Nabi Ibrahim menjawab, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, siapa sayang kada hendak, siapa yang gak mau punya tanaman yang banyak di surga, punya simpanan banyak di surga? Oh sayang, rugi kalau kita tidak memperbanyak amal ibadah kita untuk bekal kita menuju kehidupan yang kekal. Sekarang kita berada di kehidupan yang fana. Nah sayanglah, apa itu bu kehidupan fana? Kehidupan fana itu kehidupan yang sementara sayang, kehidupan yang tidak kekal. Karena Allah berfirman, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi kita semua pasti akan meninggalkan yang namanya alam dunia ini. Pintarlah menuju alam yang kekal abadi. Tinggal dua pilihan nanti, kita mau kemana, mau ke neraka atau di surga. Nah, kalau mau ke neraka gampang, tinggal perbanyak maksiat. Tinggal perbanyak maksiat kalau mau ke neraka. Ibu gak mau masuk neraka, takut. Ibu mau ke surga aja. Yuk kita sama-sama ke surga yuk sayang. Kita kumpulkan amal ibadah kita sebanyak mungkin, amal ketaatan kita kepada Allah sebanyak mungkin. Lah sayanglah, salah satunya dengan cara mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, yang ketujuh, hikmahnya apa bu? Yang ketujuh yaitu termasuk salah satu pintunya surga. Wow, masya Allah, pintunya surga sayang, kalimat hauqalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukan aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintunya surga?" Ya, tentu saja. Beliau bersabda lagi, Nabi Muhammad bersabda lagi, yakni ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, begitu banyak hikmah dari kita mengucapkan kalimat hauqalah lah sayanglah, sehingga kita akan rugi dan sangat rugi kalau kita tidak mengamalkan kalimat hauqalah yang hikmahnya luar biasa, akan membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 4 tujuan yang kita capai pada hari ini. Yang pertama tadi, buka. Yang pertama tadi mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, sudah. Yang ketiga, waktu mengucapkannya kapan. Yang keempat, hikmah mengucapkan hauqalahnya apa. Nah sayang, mudah-mudahan video pembelajaran hari ini bermanfaat
dan Bu Hanfian kalian bisa mencernanya dengan baik, bisa mengamalkannya lah sayanglah, bukan sekedar tahu ilmunya, tahu tahu apa itu hauqalah, bagaimana mengucapkannya, waktunya, hikmahnya, bukan hanya tahu tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejak kecil sayang biasakan mengucapkan kalimat hauqalah, jadi Bu Hanfian akan terbiasa mengucapkannya setiap hari sampai Bu Hanfian dewasa nanti. Jangan putus di dewasa, sampai akhir nyawa kita lah sayanglah. Untuk apa? Untuk bekal kita sayang. Karena dunia hanya sementara, hanya titipan kita, hanya titipan Allah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kalau Allah ingin mengambil nyawa kita, akan pasti diambil sayang. Karena umur kita sudah ditentukan Allah. Umur kita, kapan kita meninggal, menitnya, detiknya, menitnya, jam, hari, bulan, minggu, bulan, tahun, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita meninggal, pintarlah, sudah tertulis di lauh mahfuznya Allah. Tidak ada yang bisa menghindari kematian lah sayanglah. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menemui ajal kita, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah. Pintarlah memperbanyak amal ketaatan kita kepada Allah. Oke sayang. Terima kasih Ibu ucapkan. Silahkan kerjakan latihan 1 dengan cara memasukkan token yang ada pada video pembelajaran Ibu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.